Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan Kitab Yehezkiel. Kemudian nanti minggu depan atau Rabu depan itu adalah sesi terakhir Kitab Yehezkiel, yaitu kesimpulan ya. Malam ini jadi sesi ke-8 tentang Perjanjian Baru. Ini yang paling lengkap Saudara tentang Perjanjian Baru. Jadi pastikan Saudara mengikuti dan dibagikan ke banyak teman atau saudara yang mau belajar. Kalau yang tidak mau belajar jangan dibagi Saudara. Oke, sebelum itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami dari hari ke hari semakin memiliki kepekaan terhadap kebenaran. Semakin dibukakan, semakin tercerahkan. Terima kasih. Berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ke-8 Kitab Yehezkiel, yaitu tentang Perjanjian Baru. Rupanya adanya Perjanjian Baru ini sudah dinubuatkan lama, saudara. Sejak Perjanjian Lama. Bahkan sejak awal dunia diciptakan. Di zaman-zaman awal itu sudah direncanakan adanya Perjanjian yang baru. Ini yang tidak banyak orang mengerti ya. Oke, kita lanjutkan lebih dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuatan di Perjanjian Lama itu Musa menubuatkan adanya suatu perjanjian yang baru. Kemudian Yeremia, ya, kemudian ada Yehezkiel, yaitu tentang Allah yang akan membuat suatu perjanjian yang baru dengan umatnya. Nah, oke kita lanjutkan ya. Bapak Ibu Saudara, contohnya nubuatan Musa, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan di situ Adonai, dan Adonai Allahmu, Elohimmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Perhatikan baik-baik. Di zaman itu, zaman Taurat, yang dimaksud sunat adalah sunat fisik. Ya. Jadi ini yang dimaksud sunat di sini, sunat hati ini bukan sunat yang menurut Taurat. Sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Gitu, saudara. Ini bicara soal Israel yang begitu bandel, tapi Tuhan merencanakan akan ada sunat hati. Ya. Di Keluaran 6 ayat 7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ini Tuhan bicara sama bangsa Israel, rencananya. Memang begitu kan? Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi sebenarnya maksud Tuhan adalah menjadikan umatnya itu mengangkat bahwa orang-orang menjadi umat Tuhan. Dan ia akan menjadi Allah, Allahmu. Jadi Tuhan bicara dengan umat pilihan bahwa aku akan jadi Allahmu. Tapi sayang, umat pilihan menolak, saudara. Bandel menolak, malah pergi ke Elohim yang lain, Allah-Allah asing. Itu sudah sering kita bahas ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Itu. Nah ini nubuatan Musa ini. Akan ada sunat hati. Bukan sunat fisik saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34, itu lebih jelas lagi. Akan ada perjanjian yang baru. Ini sebenarnya sudah kita bahas di sesi yang lalu. Tapi perlu kita ulang supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang utuh. Kita balik dulu. Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34. Coba kita baca ya.
Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ya, oke, saya bacakan ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti perjanjian itu. Itu perjanjian mana yang dimaksud? Perjanjian di Gunung Sinai, yaitu Tuhan memberi Taurat kepada umat Israel. Bukan seperti itu perjanjiannya. Gitu ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu menunjukkan setelah Taurat. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini jelas nih. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Begitu, saudara. Ya, ayat 34-nya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Begitu, saudara. Ini yang dinubuatkan oleh Yeremia, Nabi Yeremia. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Yeremia menulis juga di pasal 17 ayat 1 bahwa dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Artinya dosanya sangat serius, ya. Terukir pada loh batu mereka, bayangkan, saudara. Terukir pada loh batu mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Makanya itulah sebabnya Tuhan akan menulis hukumnya atau Tauratnya langsung ke hati dan batin umatnya. Bukan di loh batu lagi. Sebab hatinya atau batinnya yang mesti dirubah. Itu. Perjanjian yang lama telah mereka ingkari, yaitu yang Taurat itu ya, dan akan diganti dengan perjanjian yang baru. Gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan dulu. Ya, ini yang tadi saya bacakan, saudara. Ada perjanjian yang baru. Sebentar, saya buat highlight-nya dulu. Ya, jadi akan ada perjanjian yang baru. Kemudian bukan seperti perjanjian yang dulu, yaitu bukan seperti hukum Taurat, bukan. Ya, jadi Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Begitu, saudara. Ini adalah nubuatan Yeremia. Nah, kita masuk ke Yehezkiel sekarang. Nubuatan Nabi Yehezkiel itu dicatat di Yehezkiel pasal 36, ayat 26 sampai 28. Kita baca ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan dari tadi. Kata-katanya selalu hati, hati, hati. Jadi kalau dulu Taurat ada di buku, di dua loh batu, sekarang harus ada di hati. Gitu ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini perhatikan nih. Apa itu? Hari ini sudah terjadi, yaitu Roh Kudus.
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita hidup menuruti segala kehendak Tuhan. Gitu ya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, begitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini sangat amat penting. Mulai sekarang, saudara jangan pernah lupa hal ini. Pada mulanya manusia jatuh dalam dosa, sehingga Kejadian 3 ayat 15, Allah berfirman bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Itu nubuatan bahwa suatu hari akan ada Mesias yang jadi penyelamat, juru selamat dunia ini. Sekaligus itulah zaman yang baru, zaman perjanjian baru. Itu sudah dimulai dari awal, saudara. Kemudian di zamannya Abraham, sudah dinubuatkan juga melalui Abraham dan keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat, akan mendapat keselamatan. Dan itu yang dimaksud bukan Taurat, itu yang dimaksud adalah Kristus. Ya, nah, kemudian zamannya Musa. Zamannya Musa, kita tahu bahwa Tuhan menurunkan Taurat di Gunung Sinai kepada Israel, ya, kepada umat Israel. Untuk apa? Sementara saja hukum itu. Sebelum yang dijanjikan itu datang, sebelum zaman Kristus maksudnya. Jadi masa berlaku Taurat dari zamannya Musa sampai Kristus mati. Setelah ini Taurat tidak berlaku. Ya, itu. Begini saja banyak orang tidak mengerti. Begini saja semua orang bilang, enggak, Taurat kok dibatalkan, firman Tuhan kok dibatalkan. Nah, karena tidak mengerti ngomongnya begitu. Sudah belum pernah baca Alkitab secara lengkap, ngotot lagi. Ya, oke. Kemudian Yeremia tadi sudah kita baca. Kemudian Yehezkiel. Nah, semuanya ini menubuatkan adanya perjanjian yang baru, yaitu perjanjian oleh darah Yesus. Begitu, saudara. Ini jelas ya bagannya ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, penggenapannya di perjanjian baru ditulis di Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai 10. Juga pasal 10, ayat 16. Ya. Nah, kita baca Ibrani 8 ayat 8 ya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini mengutip dari perjanjian lama, kitab Yeremia tadi, yang sudah kita baca. Ya, begitu. Nih, lihat nih, ayat 10-nya. Aku akan menaruh hukumku, kalau dulu disebut Tauratku, dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Digenapi di perjanjian baru. Begitu ya. Oke. Nah, di Matius 26 ayat 28, 28 ya, Matius 26. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Rupanya perjanjian yang baru itu uh, disahkan oleh darah Yesus. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Gitu. Pengenapannya di perjanjian baru ya. Oke, berikutnya. Kalau ditanya mengapa diperlukan perjanjian yang baru? Kok kitab suci kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Gitu. Kalau orang nggak mengerti itu ngomongnya suka sembarangan, saudara. Ya. Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu Taurat, saudara. Perjanjian lama maksudnya. Tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Karena yang perjanjian yang pertama itu tidak sempurna. Makanya ada perjanjian yang kedua, ada perjanjian baru. Gitu. Orang yang nggak ngerti ngomong lagi begini, perjanjian lama juga firman Tuhan. Gitu. Ya, betul. Tapi
tidak membawa kepada kesempurnaan. Itu sementara. Perjanjian baru puncaknya, ya. Nah, ayat 13-nya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Expired, saudara. Kadaluwarsa. Perjanjian yang lama atau Taurat itu kadaluwarsa. Sudah kadaluwarsa karena ada perjanjian yang baru. Nah, kalau yang ngotot-ngotot baca kitab Ibrani yang lengkapnya nanti ya. Salah satunya kitab Ibrani. Ini penjelasan yang lain. Ini sudah sering, tapi saya ulang-ulang terus biarin. Karena orang tidak mengerti tapi komentar yang tidak-tidak. Efesus 2 ayat 15. Ini ini salah ini nomornya. Ya, oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, itu Yesus maksudnya, Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan dalam salib itu, pada salib itu. Ada orang yang mengatakan gini sama saya. Efesus 2 ayat 15 tuh dilihat konteksnya, Pak. Bukan dibatalkan. Loh, ini orang baca bahasa Indonesia saja tidak mengerti. Ini sudah jelas ia telah membatalkan hukum Taurat. Konteksnya apa? Kenapa dibatalkan? Supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan, satu tubuh, Israel dan non-Israel. Dulu non-Israel disebut kafir, goyim, orang asing, umat pilihan Israel. Makanya Taurat dibatalkan oleh Tuhan. Konteksnya supaya menjadi satu di dalam Tuhan. Makanya harus dibatalkan. Begitu, bro. Ya. Nah, kemudian Ibrani pasal 7 ayat 18 sampai 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak punya kekuatan dan karena itu tidak berguna, makanya dibatalkan. Ya. Kenapa? Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ada banyak ayat, saudara. Jadi kalau saya pakai ayat bukan satu Efesus ini terus bukan, ada banyak sekali ayatnya. Bacalah yang lengkap, ya, belajarlah. Nggak belajar nggak usah ngotot ya, malu lagi. Nggak ngerti ngotot tuh malu. Nah, tetapi dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Ini yang utama. Nah, yang utama inilah yang tidak pernah dibatalkan selama-lamanya. Ini juga sebenarnya intinya hukum Taurat. Hukum kasih itu intinya hukum Taurat. Ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Kami meneguhkannya. Rasul Paulus yang sama nih menulis, yang satu membatalkan, yang satu meneguhkan. Apanya yang diteguhkan? Intinya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hukum yang terutama ini tidak pernah dibatalkan sampai kapanpun. Intinya ini. Ya. Jadi kalau orang merasa heran, Taurat kok dibatalkan? Yang lebih heran lagi, saya yang heran. Orang yang mengatakan itu lalu berkata, kalau gitu enak, bisa membunuh, bisa berzina, bisa ini. Waduh, pikiranmu kotor sekali ya. Kalau kita beroleh kasih karunia hukum kasih itu justru kita tidak akan pernah buat dosa lagi. Kok malah boleh ini, boleh itu. Nggak tahu logikanya di mana ya. Nih, satu lagi, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan itu apa? Mengerti atau tidak? Kegenapan itu maksudnya sudah digenapi nih, lanjutannya sudah tidak perlu diperlukan lagi. Sama dengan suatu nubuatan setelah digenapi, kan nggak ada lagi yang ditunggu berikutnya. Mesias dinubuatkan, lalu Mesias datang. Memang ada Mesias lain lagi. Taurat lalu digenapi oleh Tuhan Yesus, ya selesai, tidak berlaku lagi gitu loh. Makanya terjemahannya King James menerjemahkan For Christ is the end of the law. Kan gitu. Ini seluruh terjemahan dari King James sampai bawah nih. The end of the law. Kalau NIV pakai the culmination of the law.
puncaknya Kristus itu. Ini juga ya, supaya saudara ngerti kegenapan itu apa. Kegenapan saja nggak ngerti, ngotot. Ya, aduh. Ya, ini contohnya lagi. Kalau anak Allah itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara harus mengerti itu. Jadi jangan hidup menurut hukum Taurat terus. Ya, Galatia 5 ayat 18 contohnya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh roh itu anak Allah maksudnya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau anak Allah nggak hidup di bawah hukum Taurat. Salah kok. Belain hukum Taurat lagi. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi untuk orang-orang, saudara yang merasa hukum Taurat masih berlaku, hidupnya masih menurut Taurat, ayat ini cocok. Kamu lepas dari Kristus. Karena kamu mengharapkannya kebenaran hukum Taurat, bukan kematian Tuhan Yesus. Bukan hukum kasih karunia. Ya, kamu lepas dari Kristus. Ya, itu maksudnya ya. Nah, yang dimaksud berkat untuk seluruh kaum di muka bumi. Ini Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mu-nya di situ siapa? Abraham dan keturunannya. Berkat ini adalah kegenapan atau penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Tadi sudah ya ada diagramnya ya. Yaitu keselamatan bagi umat manusia bukan berkat jasmani. Itu berkatnya. Keselamatan. Mesias lahir dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Melalui Israel kita mengenal Allah yang benar dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran ini. Begitu, saudara. Ya, ini sangat clear sebenarnya, sangat jelas. Oke, lanjut. Nah, ini agak ruwet diagramnya, tapi saudara harus mengerti. Ya, ini lebih lengkap lagi. Mula-mula kan penciptaan, lalu Adam jatuh ke dalam dosa, lalu turunlah janji mula-mula itu, yaitu Kejadian 3 ayat 15, yaitu akan datang Sang Mesias. Ya, kemudian di sini Abraham lahir, Ishak lahir, Yakub lahir, maka lahirlah bangsa Israel. Maka lahirlah bangsa Israel nih. Ya. Jadi sejak Abraham lahir 430 tahun kemudian Taurat diberikan di Gunung Sinai. Ini Taurat diberikan di Gunung Sinai. Ya. Kurang lebih tahunnya 1445 sebelum Masehi. Kira-kira 3500 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih. Nah, oke. Kalau saudara baca Galatia 3 ayat 17, coba kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kebenarannya, kekuatannya. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Yang mana itu? Janji kepada Abraham ini loh. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sedangkan janji Abraham ini merupakan janji yang ini juga. Kelanjutan dari itu. Nah, 430 tahun kemudian, Taurat, janji kepada Abraham ini nggak bisa dibatalkan oleh Taurat, nggak bisa. Karena masa berlaku Taurat hanya sementara, yaitu sampai kematian Kristus. Kan gitu ceritanya. Galatia 3 ayat 19, saudara. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kalau gitu, kenapa diberi hukum Taurat kalau hukum Taurat nggak bisa menyempurnakan? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Sampai keturunan yang dimaksud oleh janji yang ini, Abraham ini. Gitu. Barulah Taurat tidak dipakai. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Begitu. Ya, jelas ya maksudnya ya. Nah, ini masa berlaku Taurat nih, dari sini sampai sini. Tadi sudah kita bahas. Kenapa? Karena Taurat itu sementara. Sementaranya hanya
eh, sampai Kristus datang. Kalau kita baca Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Clear ya? Supaya kita dibenarkan karena iman. Setelah Kristus, nggak berlaku hukum Taurat. Tapi yang berlaku intinya hukum kasih yang dijelaskan Tuhan Yesus itu. Ya, perhatikan ini. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus, itulah perjanjian baru. Hukum kasih karunia. Dan berlaku bagi segala bangsa. Kalau dulu Taurat hanya bagi bangsa Israel. Sekarang bagi segala bangsa. Hukum yang terutama inilah yang berlaku selama-lamanya. Begitu. Jelas ya, saudara ya. Mungkin agak rumit ya. Tapi kalau ini mengerti, wah, lengkap. Lengkap. Ya, oke. The New Covenant, perjanjian baru. Nah, ini dia. Saudara, ini saya buatkan ringkasannya. Bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, kalau di perjanjian lama, korban darah binatang. Kalau di perjanjian baru, korbannya adalah darah Yesus sendiri. Darah Sang Mesias. Kalau di perjanjian lama, Taurat tertulis di dua loh batu. Kalau perjanjian baru, Taurat tertulis di hati orang percaya. Hukumnya Tuhan, bukan Taurat yang dulu yang penuh ritual dan sebagainya. Itu enggak penting. Hukumnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya. Kemudian kalau perjanjian lama atau Taurat hanya bayangan dari keselamatan itu sendiri. Tapi kalau perjanjian baru, hakikat dari keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau dulu ada masa berlakunya, perjanjian lama atau Taurat, kalau yang perjanjian baru kekal selama-lamanya. Hukum kasih itu kekal. Hukum Taurat dibatalkan ketika masuk perjanjian baru. Kalau perjanjian lama atau Taurat, korban dilakukan tiap tahun. Tapi kalau perjanjian baru, korbannya hanya sekali untuk selamanya. Ya. Kalau Taurat bicara tabernakel di bumi, ya. Kalau perjanjian baru, tabernakel di surga. Ya. Kalau dulu perjanjian lama umat pilihan itu hanya Israel, maka sekarang umat pilihan itu orang yang beriman, hidup oleh iman. Ya. Perjanjian yang pertama, ini perjanjian yang kedua. Mengapa, saudara? Ada perjanjian yang kedua? Sebab yang pertama tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Yang pertama ini sementara, inilah yang kekal. Nanti ada yang komen, kalau gitu dibuang saja perjanjian lama, dirobek saja. Itu orang aneh memang. Orang belajar itu nggak boleh ada yang dibuang, ini firman Tuhan. Tapi kita mengerti, oh rupanya puncaknya di dalam Tuhan Yesus, gitu. Ya, eh di Ibrani dijelaskan nih, Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, ini makin lengkap ayatnya malam ini. Jadi kalau masih ada yang ngotot juga ya saya nggak ngerti kenapa mereka tidak mengerti gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi dari Taurat menjadi kasih karunia. Jadi yang berlaku selama-lamanya hukum kasih, saudara. Saudara kan tahu. eh, Oke, Rabu depan sesi 9, sesi terakhir dari kitab Yehezkiel, yaitu kesimpulan, saudara. Saudara, kita belajar bahwa ini sebenarnya agak lengkap, saudara. Meskipun kita belum masuk ke perjanjian baru, tapi gambar besarnya kita sudah dapat. Perjanjian lama itu, oh begitu menubuatkan akan adanya Mesias, perjanjian baru. Oh, Taurat diberikan hanya untuk Israel. Sementara menunggu Mesias itu datang. Kematian Mesias membatalkan hukum Taurat. Batal, tapi bukan berarti tidak berhukum. Hukumnya ditulis di dalam hati dan batin manusia, yaitu hukum kasih. Hukum kasih berlaku selamanya. Hukum Taurat semuanya tidak berlaku. Halal haram, sabat, apalagi persepuluhan, buah sulung, upacara-upacara, hari raya, ritual,
apalagi ya, segala ritual itu dan peraturannya, terus hukum moralnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, semuanya batal. Sekarang hukum kasih di dalam Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Ya, saya berharap mungkin ini terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa. Saudara bisa ulang-ulang terus kan, karena ada di YouTube. Supaya diagram tadi itu yang kelihatannya rumit itu, saudara coba gambar sendiri pelan-pelan. Oh, dulunya begini, lalu begini, baca ayatnya, lalu begini, sampai ujungnya kematian Kristus. Lengkap, saudara. Ya, yang heran tidak banyak orang mengerti. Padahal itu jelas. Amin ya semuanya ya. Baik, amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Sebentar, saya buka dulu mute unmute-nya ya. Oke, sudah. Ya, silakan Pak Yaman lebih dulu. Silakan Pak, di unmute Pak. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Eh, Memang kalau saya lihat penjelasan Bapak sangat sistematis lah. Artinya kita tidak banyak berpikir lain-lain gitu kan. Oh ya. Puji Eh, Tuhan. Bahkan selalu saya lihat hampir setiap event ada sebab akibat. Ya, Jadi memang nyambung begitulah. ya, Nah, betul. tadi saya lihat itu diagram proyek keselamatan. Memang kata proyek ini kita tidak asing lagi Pak kan. Ya, Nah, mengapa sampai dikatakan proyek keselamatan? Artinya tidak kata lain gitu Pak. Makasih Pak. oke, baik. Sebab Pak, sebab ini proyeknya Tuhan. Jadi sebutan proyek atau programnya Tuhan atau rencananya Tuhan atau nubuatan Tuhan atau kehendak Tuhan sama aja. Itu cuma istilah. Tapi itu asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat inisiatif. Kalau bukan Tuhan yang membuat inisiatif, maka tidak ada keselamatan bagi semua manusia. Maka dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 tadi, Pak. Di Sampai Kejadian 3:15 tadi, kemudian pelaksanaannya diulang kepada Abraham janjinya, diulang lagi kepada Ishak, kepada Yakub, kepada umat Israel. Sesampainya di Gunung Sinai diberi Taurat yang berlaku sementara sampai yang dijanjikan itu datang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, Mesias. Maka matinya Tuhan Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya. Kenapa dibatalkan? Karena yang ini lebih sempurna. Sekarang bukan berarti hidup tidak berhukum. Sekarang hukumnya Tuhan ditulis di hati dan batin manusia, di akal budi manusia. Nah, itu maka jadilah manusia itu anak Allah. Gitu. Tapi manusia bukan benda mati ditaruh oleh Tuhan secara pasif, itu bukan. Manusianya harus memberi diri, merespon. Nah, maka lengkaplah memasuki zaman perjanjian baru. Kita sekarang ada di zaman perjanjian baru, Pak. Begitu, Pak Payawan. jadi berarti kita tinggal merespon proyek keselamatan yang dibuat oleh Tuhan ini, Pak ya. Ya, benar. Oh, ya. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Respon manusia itu sangat penting, sebab manusia dituntut sesuai apa yang bisa ia lakukan. Kalau manusia tidak bertobat, biar Kristen juga binasa. Baik, berikutnya Rebecca, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Saya pernah dengar kalau hukum Taurat itu digabung jadi hukum kasih. Digabung bagaimana? Apa? Digabungnya bagaimana tadi? Maksudnya hukum Taurat itu digimanain jadi hukum kasih. Oh, baik. Hukum Taurat itu Betul kan nggak? terdiri dari banyak ini ya, banyak aturan ya. Ada tentang aturan tentang hari raya. Kemudian ada aturan tentang persembahan dan korban. Kemudian ada aturan atau hukum tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Semuanya ini dibatalkan, tetapi diganti hukum kasih. Intinya Taurat. Kan Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama?
Nah, yang bertanya itu kan orang Farisi, ahli Taurat juga. Hukum apa yang terutama Tuhan? Hukum terutama pasti dari Taurat itu. Lalu Tuhan menjelaskan kasih Tuhan dan kasih sesama kan? Nah, kalau itu berlaku selamanya. Tapi kalau yang lain dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi Taurat yang sebenarnya yang disempurnakan itulah yang berlaku selama-lamanya. Jelas nggak? Jadi Torah disempurnakan. Ya, Oke. ya. Habis itu Pak, pernyataan saya benar nggak? Kalau sebenarnya Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel itu untuk jadi aturan sama mereka karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat. Betul. Habis itu karena kematian Tuhan Yesus sudah menggenapi Taurat, akhirnya Taurat dibatalkan. Habis itu jadi hukum kasih. Betul. Betul sekali. Apa? Maaf. Betul, Rebecca. Kamu benar. Oke, terus kalau hukum habis itu yang nggak percaya, maksudnya yang masih menentu sama hukum Taurat ini, dia itu tidak hidup menurut roh. Oke. Kalau zaman sekarang orang Kristen masih hidup menurut Taurat, berarti dia bukan anak Allah. Berarti dia menolak pekerjaan Tuhan Yesus. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memang diberi Taurat. Zaman sekarang kita sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya menurut Taurat, itu melanggar firman loh. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jelas nggak? Jelas. Oke ya. Ya. Oke. Terus ada lagi, silakan. Pertanyaan terakhir saya. Rebecca, mungkin cara... video kamu bisa dimatikan kali, biar nggak putus-putus suaranya. Oh ya, oke. Ya, Oke, ya. jadi pertanyaan saya yang terakhir itu, bagaimana caranya untuk hatinya pecah sama Tuhan? Kan saya kalau kayak di gereja gitu ya, saya sering sekali dengar orang yang, maksudnya lihat orang yang kayak nangis itu sampai meraung gitu ya. Habis itu saya kayak orang saya mau juga kayak begitu, nah mau kayak rasa Tuhan dengan se-feeling itu gitu. Oke, mengerti. Ya, begini Rebecca, menangis di gereja bukan tanda bahwa ia benar-benar pecah hati. Karena ada orang yang biasa menangis, cengeng. Orang pecah hati itu tidak harus menangis. Kamu jangan berusaha menangis, itu malah tidak tulus itu namanya. Ada orang yang ke gereja supaya dipikir orang nangis, dia bawa bawang merah, bawang putih, matanya terus nangis deh dia. Nggak gitu ya, nggak begitu. Kalau kamu mau nangis silahkan nangis. Tapi kalau nggak pengen nangis, nggak usah nangis. Nanti Tuhan tahu pura-pura nangis nih gitu. Dan orang yang menangis gulung-gulung gitu belum tentu juga itu nangisnya karena apa. Nah, makanya bukan itu tandanya. Pecah hati itu kamu belajar firman yang benar, kamu lakukan, nanti kamu memiliki hatinya Tuhan itu. Kalau lihat sesama gitu kasihan. Ini orang ini kasihan, butuh pertolongan gitu. Itu pecah hati. Ya, bukan nangis. Banyak orang nangis kalau ke gereja, KKR nangis, ini nangis. Tapi hidupnya tidak berubah. Percuma. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Erika, silakan. Ibu Erika. Shalom Pak Tanto. Shalom. Ya. Saya masih kepikiran tadi pagi itu. Saya memang beberapa bulan tahun ini lebih banyak tuh dibangunkan sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi. Dan tadi pagi saya dengar jelas itu sekitar jam 3 itu ada suara covisar. Saya ingin tanya Pak Tanto, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pernah mendengar itu kata atau bahasa apa? Saya tuh ingat-ingat itu bilang gini, covisar. Covisar. Nggak pernah dengar saya. Saya tuh nyari di Google ketemu bahasa apa gitu. Ya. Tapi jelas sekali kata itu. Saya pikir apa ya itu kok bisa COVID. Karena sebelum pandemi itu saya mendapat
eh, penglihatan itu kapal Nabi Nuh. Itu Oh, bicara sama Tuhan. Kenapa kapal Nabi Nuh? Dan saya ditunjukkan benar waktu itu di depan masjid itu ada bahtera yang dibuat oleh orang Muslim. Gitu. ya, Dan kejadian bahwa Tuhan kan kirim pandemi itu untuk membersihkan bumi. Kalau dulu zaman Bahtera ya. kan air yang membersihkan itu, kemarin kan peristiwa COVID itu. Nah ini kan saya dapat ini apa ya, covisar gitu apa kok ini. Hmm. Barangkali ada yang dengar ini bahasa apa atau istilah apa gitu. Mungkin Ya. dari istilah pendek atau apa, mungkin Pak Tanto dengar gitu. Saya Belum tahu, tuh Bu. Belum tahu. belum ada yang tahu ya. Belum Oh, tahu, ya. ya udah kalau mungkin ada yang tahu bisa jabri saya. Ya, Makasih Pak ya. Tanto. Saya mau tanya, ini video saya yang Bapak Ibu tangkap masih utuh nggak? Tuh, Utuh. Pak. Utuh Betul, ya, Pak. oke, baik. Soalnya di Utuh, tempat Pak saya kok Wi. mengecil. Ya udah nggak apa-apa. Tetap utuh. Oke, Tuh, Pak. silakan. Berikutnya Pak Samuel ya. Pak Samuel, silakan Pak. Malam, Pak Wigno. Malam, malam. Pak, itu yang tadi berhubungan dengan hukum kasih itu kalau di Roma 2 ayat 14, itu kenapa kok nggak ditulis hukum kasih, Pak ya? Tapi kenapa hukum Taurat yang tertera di situ, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Roma 2 ayat 14, Pak. 14. Oke. Ini kita lihat konteksnya ya Pak. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ini dibandingkan dengan bangsa Israel yang punya hukum Taurat. Nah, kalau bangsa Israel punya hukum Taurat kan dihakiminya menurut Taurat. Kalau bangsa lain bagaimana nggak punya hukum Taurat? Nah, ini jawabannya. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, ya dibenarkan. Gitu. Tapi untuk perjanjian baru setelah masa Tuhan Yesus, apakah ini apa namanya? Bagaimana, Pak? Kenapa kok nggak disebut dengan hukum kasih gitu, Pak ya? Karena zaman sekarang tetap ada hukum Taurat kan, Pak. Ini konteksnya hukum Taurat, Pak, bukan hukum kasih. Oh, oke, Ini oke. konteksnya hukum Taurat, perbuatan maksudnya. Ya, nggak bisa Ya. diterjemahkan hukum kasih. Ini bukan hukum kasih, ini hukum Taurat. Dan ini Oh, ditulis oleh Rasul Paulus, jadi sekarang masih berlaku. Bangsa asing yang nggak pernah dengar Taurat, Injil nggak pernah gitu, dihakimi oleh apa yang ia lakukan. Ini ayatnya. oh, iya. Oke, Ya, makasih, Pak. oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Pak Beni, silakan Pak. Selamat malam Pak Wikno. Selamat malam. Eh, Salah satu proyek keselamatan Kristus itu kan adanya Firdaus, betul Pak ya? Saya masih Adanya ingat Firdaus ya. pelajaran Bapak tuh kalau sekarang kalau yang meninggal itu yang ikut Tuhan dia ke Firdaus, yang kalau nggak ikut Tuhan kalah maut. Ya, Nah betul. pertanyaan saya adalah sebelum keselamatan itu ada, sebelum Yesus disalib, itu orang yang meninggal waktu perjanjian lama kemana Pak? Masuk Ke orang-orang hebat itu. Sheol, Pak, namanya. Sheol itu, kalau di Perjanjian Baru disebut Hades, teks asli Alkitab. Nah, itu seringkali diterjemahkan menjadi dunia orang mati atau alam maut. Sama aja itu, Pak. Sama aja sebenarnya kan Pak ya? Sama aja. Dunia orang mati atau alam maut itu sama. Masih dunia roh. Jadi roh orang mati yang fasik ke arah sana. Jadi Mengalami, orang hebat seperti Abraham yang beriman, Yeskil, Yeremia, Yesaya itu semua harusnya kalah maut karena rules-nya kan begitu harusnya kan Pak. iya, Nah, pertanyaan saya, Henok kemana Pak? Kan dibilang Henok Henok katanya kan ke diangkat surga. hidup-hidup, Pak. Jadi tidak ke alam sana. Tidak ke Hades atau Sheol itu tidak. Hidup dia. Nggak pernah mati, Henok. Jadi dia rohnya nggak ke Hades, jadi ke Enggak. Kan dia hidup, oke, diangkat ke langit. oke paham. Karena itu suatu hal yang sangat penting sekali buat itu Pak, anugerah karena tanpa keselamatan semua orang masuk Hades harusnya Pak. Iya, betul. Ya, makasih. Hades itu belum final loh ya, Pak. Hades itu masih berupa roh loh, Pak. Ya, Nanti ya, ketika nanti kan Tuhan Yesus penghakiman datang baru baru nih. kebangkitan. Iya, ya, penghakiman baru nanti disitulah Ya, final. betul. Betul. Ya, makasih. Ya, Tuhan berkati. eh Pak Bobby, silakan. Di unmute dulu ya. Unmute. Ya, unmute. Ya, Sudah ya Pak oke. ya? Ya, ini saya baru gabung ini. Oh, baru gabung ya. Ya, mau tanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai hukum Taurat itu ya. Ya.
Nah, saya itu jadi punya kesimpulan. Kalau Taurat itu hukum yang diberikan oleh Tuhan pada zaman dulu itu, karena kehidupan manusia pada zaman itu tidak bisa diatur. Ya, Betul. apakah seperti itu? Terus, tapi Tuhan tahu kalau hukum itu tidak akan bisa dijalankan oleh manusia. Akhirnya kan sampai dibuatlah perjanjian baru. Nah, yang mau saya tanyakan ini, kalau Tuhan sudah tahu manusia itu tidak bisa melakukan hukum tersebut, kenapa kok masih diberikan? Jadinya saya jadi bertanya-tanya seperti yang waktu saya dengarkan waktu kejadian tentang predestinasi tadi itu ya. Saya sudah tahu kalau itu memang juga kehendak manusia. Ada kehendak manusia dan manusia berpikir untuk melakukan dosa tersebut. Nah, saya ingin tahu kalau sudah memang Tuhan tahu Adam dan Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa itu gimana penjelasannya gitu loh. Oke, Terus baik. bentar Baik. masih lanjut Pak. Jadi kalau misalnya sudah tahu gitu nanti kan harapan kita nanti ke depannya itu kita kan diterima masuk ke kerajaan surga. Nah, kalau sudah masuk di kerajaan surga itu apa kita itu sudah tidak bisa melakukan dosa lagi gitu loh. Itu yang Oke, jadi pertanyaan mengerti. saya. Mengerti. Hmm. Yang pertama, apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan berbuat dosa? Itu pertanyaan penting tuh. Kita itu jangan pernah berpikir seolah-olah kita di pihak jadi Tuhan gitu. Kan kita manusia. Kita harus berpikir dari pihak kita. Diberi kesempatan supaya tidak buat dosa. Lah kok buat dosa? Salah siapa kalau bukan salah kita? Bisa nggak kita nggak buat dosa? Ya bisa. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Nggak mungkin. Tuhan berikan Taurat supaya dilakukan. Bisa nggak melakukan Taurat? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Rasul Paulus mencatat apa? Kalau hal Taurat aku tidak bercacat celah. Coba dibaca yang benar. Rasul Paulus lakukan semua Taurat. Itu itu nggak benar itu kalimat nggak ada yang bisa melakukan Taurat tuh. Itu karangan manusia itu. Alkitab berkata Rasul Paulus kalau dalam hal Taurat aku tidak bercacat celah. Artinya bisa melakukan Taurat. Taurat itu cuma berupa upacara-upacara, hari raya, ritual, tidak membunuh, tidak mencuri. Bisa nggak? Bisa. Justru yang sulit itu yang ini, hukum kasih karunia ini. Kamu harus Tapi sempurna, kata Tuhan Yesus. Bapamu di ini Pak, surga sempurna. sorry Nah, ya Pak ya. jadi mulai sekarang jangan pernah bertanya gini, Tuhan tahu loh, aku nanti jatuh apa enggak. Wah, itu pertanyaan dari pihak Tuhan, dari pihak kita. Kalau kita dikasih anugerah, aku harus bagaimana? Nah, itu pertanyaannya yang Oh, benar. gitu. Jangan mau, Pak, Karena diajarin begitu. Tuhan tahu. Oh, emang kau Tuhan? Bukan, kita manusia. Kita diberi anugerah, lalu apa yang kita lakukan kalau kita punya kesempatan? Karena hidup ini kesempatan, bukan? Setiap orang akan sama hidup ini, satu kali, lalu mati dihakimi. mm-mm. Sama Begitu. ini Pak. Jadi lanjut pertanyaan saya tadi. Memang Ya, kalau misalnya Pak Baiknya menjelaskan kalau memangnya seharusnya bisa, tinggal ya, kemauan kita ya Pak ya. ya, Nah, tapi kan Pak Wagyu juga pernah menjelaskan waktu saya dengar itu kalau misalnya manusia itu dituntut sempurna, seharusnya kan seperti itu. ya, Jadi kita tuh berusaha untuk tidak berbuat dosa. ya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya supaya kita nanti itu selamat itu, apakah memang betul dosa sekecil apapun itu tidak bisa diterima? Kayak itu. Terus kalau Oke, misalnya kita, mengerti. kita ngomongin kayak gini Pak, misalnya ya, kita berusaha sudah hidup dengan baik, misalnya kita tidak berbohong, tidak mencuri, tapi ada satu dosa yang sulit kita hilangkan gitu loh. Itu Misalnya, gimana? Misalnya kayak kecanduan lah, kecanduan misalnya ngomonglah pornografi atau merokok atau apa gitu kan. oke, mengerti. Mengerti. Heeh, Jadi, eh, perintah Tuhan jelas, kamu harus sempurna. Sebab Bapa di surga sempurna. Gitu kan ya? ya, Nah, ada firman Tuhan yang lain begini. Kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak kau lakukan, dosamu kekal, tidak diampuni. Itu firman Tuhan loh, bukan kata saya. ya. Artinya apa? Kita sudah tahu tapi sengaja. Nah, yang begitu ya nggak selamat, Pak. Jangan begitu. Kalau sudah tahu kita berusaha semaksimal mungkin. Entah nilainya 90, 80, 100. Yang penting kitanya mau. Jangan bilang, aku nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa artinya nyerah. Nah, kalau itu saya nggak bisa bilang apa-apa. Kalau itu Tuhan pasti tidak suka. Kalau kalau misalnya kayak gitu tuh nanti itu berarti ada di hari penghakiman tuh ada level-levelnya gitu ya. Itu maksudnya Pak. Jadi Jelas. maksudnya kalau misalnya kita Jelas ada. Jelas ada. dosa ini Karena ada mahkota yang besar, ada mahkota yang kecil kan Alkitab mencatat. oh gitu. Jadi Ya. apakah juga bisa saya simpulkan seperti yang Pak Usnyo bilang tadi mengenai waktu Pak tadi itu waktu akan dihukum menurut dihakimi menurut kasihnya. Jadi kalau misalnya ada agama yang lain
agama yang lain itu kan dihukum menurut perbuatannya. Sedangkan kalau Kristen sendiri dihakimi menurut apa, Pak? Injil, kehendak Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan Yesus. Apakah Agama seperti lain yang tidak dihakimi menurut perbuatan suka-suka, Pak. Tidak. Yang menentukan hakimnya, ingat, hakimnya Tuhan Yesus loh. Oh, Kalau nggak berkenan ya tetap binasa, sebaik apapun. terus yang membedakan kita dengan umat yang lain apa, Pak? Kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Oh, jadi setelah dihakimi itu maksudnya kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus gitu ya, Pak ya? Ya, Oh, gitu maksudnya. nanti ada orang yang ngomong gini, Pak. Ya saya nggak mau memerintah, nggak apa-apa lah. Di sono saya jadi pesuruh aja. Oh iya, yang begituan nggak masuk surga pasti. Oh, maksudnya gitu, Pak. Soalnya saya juga bingung juga sih, soalnya kan saya juga backgroundnya juga bukan Kristen loh asalnya. Ya, Saya Kristen ini ikut istri soalnya, gitu ya. kan. Nah, makanya belajar, Pak, lewat online Bible study nih, supaya makin ngerti. Ya, ya. Sementara Ya. itu dulu sih, Pak. Oke. Tapi masih banyak pertanyaan yang saya waktu Nggak apa-apa, dengar tuh pelan-pelan, Pak. pengen tanya tuh, tapi kan ya bingung gitu loh. Ya, ya, nggak Ya, apa-apa, Pak. pelan-pelan. Setiap pertanyaan harus terjawab. Bapak simpen, nanti lain kali tanya lagi, simpen lagi. Nanti lama-lama lengkap, Pak. Ya. Ya, Sementara itu oke. dulu, Pak. Ya, Makasih, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Ari, silakan Pak. Siapa, Pak? Ya, selamat. Di sana jam berapa nih? Bapak, ini masih jam 10 kurang, sedikit lagi, 4 menit. Oh, oke, baik. Selamat malam, Shalom. Shalom, Bapak, ini saya dengan teman-teman, biasanya saya kirim link, mereka juga nonton sendiri, tapi kebetulan kita rame-rame di sini. Nah, ini rame-rame ya. Senang sekali bisa bertemu rame-rame. Terima kasih banyak, luar Silakan. biasa pewahyuan yang Bapak mengajarkan, membuka pola pikir kita mengerti tentang hukum Taurat ini sangat Puji luar Tuhan. biasa. Pengajaran Bapak itu sangat luar biasa, saya sendiri diberkati. Saya ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan, tapi Bapak, saya minta mohon pencerahan di Keluaran 31 ayat 18 ini, berbicara tentang dua loh batu. Ini kira-kira satu seperti apa atau seperti apa, Pak? Keluaran 31 ayat. Dua loh batu ini ya. Ya. Keluaran 31 ayat 18. Oh, ayat 18. Oke, baik. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya. Itu 10 firman, Pak, yang ditulis di dua loh batu itu. 10 firman Tuhan. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, Bapak, ini kan kedua loh batu, terus yang saya berpikir, apakah ini dua hukum? Jadi artinya ada hukum kasih dengan hukum Taurat atau apa begitu? Oh, enggak. Ini jadi kedua loh batu ini satu batu berisi 10 firman Tuhan, satunya juga 10 firman Tuhan. Nah, biasanya perjanjian itu dua. Satu untuk yang buat janji, satu untuk yang dituju. Pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua kopinya itu. Tapi seringkali dimengerti hari ini bahwa dua loh batu itu loh yang pertama itu hukum yang 1-5, loh yang kedua itu 6-10. Amin. Ya, yang mana saja sama aja. Yang penting itu adalah 10 firman Tuhan. Begitu. Ya. Terima Jadi kasih. bukan ini 10 firman Tuhan tuh isinya. Siapa, Ada, Pak? ada lagi Pak Ari? Bapak, itu saja dulu. Yang lain Oh, itu saja. Baik. Ya, terima Ya, kasih. Tuhan berkati semuanya. Selamat. Salam buat semua ya. Ya, Bapak, terima kasih. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya, tunggu ini sorry nih, namanya kok Galaksi ini siapa ya? Ibu siapa, Bu? Bu Susi dari Solo, Pak. Oh, Bu Susi. Ya, ya, Bu Susi silakan. Iya, Namanya Galaksi soalnya, waduh. iya, Pak. Heeh. Itu yang tadi kan soal kejatuhan manusia itu, Pak. Ya, Terus ada nubuatan mesianik yang nanti kita tahu semua bahwa itu Yesus Kristus berarti yang terakhir. Dan keselamatan
Bu, itu videonya ada dimatikan saja, Bu. datang dan sudah Bu, clear videonya jelas ya tolong Pak. dimatikan, Bu. Oh, Tadi putus-putus. Nah, oh ya silakan. baik Pak. Silakan. Nah, oh ya. Nah, nubuatan itu namanya nubuatan mesianik yang kita tahu keselamatan dari bangsa Yahudi Ya, dan itu Yesus Kristus sendiri yang ya, tujuan ya. ketika dia datang itu untuk menggenapi semua hukum-hukum yang banyak itu tadi. Ya, Nah, kenapa pada akhirnya itu di luar sana sebenarnya nggak enak mau ngomong. Ada yang mengatakan juru selamat yang lain yang Roh Kudus itu ditafsir sebagai satu pribadi yang lain, ya, baik. penyelamat sesudah Saya tahu maksudnya. penerus Yesus gitu Pak. Saya tahu Ada maksudnya. lagi penyelamat selain Yesus gitu. Ya, saya tahu Kan maksudnya. sebenarnya iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Bu? Loh, kemana Ibu Susi? Bu Susi? Pertanyaannya Ah, kalau nubuat itu hilang lagi suaranya. Ibu Susi. Ibu Susi. Masih ada padahal. Kemana hilang? Oh, hilang. halo Pak, iya Ada. sudah. Oh, ada. Iya, Oke. berarti nubuat mesianik itu hanya ditujukan kepada Yesus Kristus saja kan Pak, tidak ada Betul. yang lain lagi. Betul. Itu jelas kok. Itu jelas. Yang bisa memenuhi hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya Iya. sumber kebenaran kita adalah Alkitab, Bu. Bukan yang lain. Mm-mm. Ya. Jadi kalau orang Iya. lain pakai Iya. yang bukan Alkitab, ya itu kepercayaan dia, terserah. Kita pakai Alkitab. Iya. Oke, terima kasih Pak Wik. Oke, Tuhan berkati. Eh, Berikutnya siapa ya? Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, unmute Pak. Ya, malam Pak Wina. Selamat malam. Pak, saya ada dua pertanyaan mengenai hukum Taurat, Pak. Yang Ya. meskipun sudah dibatalkan kan sama Kristus kan di zaman sekarang ini, Pak. Ya. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan ada juga yang berguna kan, Pak, bagi kita Oh ya, sekarang. jelas. Misalnya Berguna. ya tentang makanan segala itu kan masih bisa diturut kan, Pak. Misalnya. Betul. Itu berguna, Pak. Jadi nggak apa-apa kan itu dituruti kan juga nggak apa-apa, Pak. Kalau sekarang. Itu bukan menuruti hukum Taurat, Pak. Itu hukum kesehatan. Iya, di dalam hukum kesehatan kan ada peraturan-peraturan tentang makanan yang di Taurat itu kan yang baik kan bisa kita ambil kan, Pak? Iya, iya dong. Kita harus ambil yang baik. Seperti gini, Pak. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya tetap berlaku dong. Siapa yang bilang tidak berlaku? Iya kan? Kan perintah hukum yang terutama itu kan kasih Tuhan Allahmu. Ya berarti itu masih cocok, masih berlaku. Yang nggak cocok, semua nggak berlaku udah. Dipisah gitu ya, Pak? Iya. Oke. Terus yang kedua, Pak. Ya. Kan ada juga hukum Taurat yang beritahu soal perpuluhan segala itu loh, Pak. Ya, itu tidak berlaku. Nah, itu kan tapi gini kan. Manusia itu kan biasanya syarat dengan aturan yang bisa membuat kita itu disiplin kadang-kala, Pak. Ya. Misalnya, ya memang nggak ada 10% nggak berlaku sih. Tapi kalau misalnya kita menerapkan itu tapi dengan hati kita rela kan juga nggak apa-apa kan mestinya. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan bilang persepuluhan Taurat ya. Iya. Kan bukan angkanya yang penting, Pak. Iya, iya. Tapi orang pergunakan persepuluhan untuk memeras orang. Sudah tahu jemaat nggak punya uang, masih ditagih juga. Ya, itu perpuluhan apa bukan itu? Perpuluhan kan dari yang ada. Ini nggak ada saja ditagih terus. Kayak orang ngutang aja. Itu lalim itu emang orang-orang itu. Perpuluhan itu dari yang ada. Makanya perpuluhan harus dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Tahu Tuhan, suatu hari bisa dipakai orang untuk ngakalin orang lain. Persembahan itu harus sukarela. Orang kalau dewasa dan mampu pasti mendukung pekerjaan Tuhan. Pasti. Tapi kalau 10% udah nggak punya uang, tetap 10% ngutang berarti. Oh, itu penyelewengan itu. Ya. Itu jahat itu namanya. Tapi maksud saya ini, Pak.
itu kan soal aturan yang harus ditaatin, Pak. Ya. Manusia itu kan penuh aturan untuk dirinya sendiri. Misalnya gini, kita harus disiplin diri, misalnya berdoa dan saat teduh jam 5. Misalnya gitu. Nah, kalau kita nggak nurutin kan nggak enak gitu loh, hati kita rasanya tertuduh. Tapi kalau itu kita jalanin kan juga nggak apa-apa kan, Pak. Ya nggak apa-apa, Kita buat aturan sendiri. nggak apa-apa. Tetapi kalau orang dewasa nggak begitu. Kalau orang dewasa itu nggak usah aturan macam-macam. Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Memangnya kalau tua jam 5 lebih hebat dari jam 6? Saya mau Ya, tanya. maksudnya saya soal disiplin rohani gitu loh, Pak. Disiplin Soal rohani disiplin kita yang rohani. mendisiplinkan diri. Jangan bikin Iya. aturan secara umum. Tapi Tidak kalau berlaku kita umum buat loh, Pak. aturan, kalau kita buat aturan sendiri untuk diri kita sendiri kan nggak apa-apa mestinya. Ya nggak apa-apa untuk latihan. Masa Bapak mau bikin aturan sampai selamanya? Kayak anak kecil ya. Nanti kalau mau tidur, cuci kaki, cuci tangan. Itu kan aturan waktu kecil. Udah dewasa perlu nggak didisiplin? Kan nggak. Udah Ya, berubah. tapi kalau membiasakan diri seperti itu kan nggak apa-apa juga kan, Pak? Nggak apa-apa. Saya cuma ngomong kedewasaan aja. Oh, Kalau orang nggak dewasa, ada aturannya boleh. Tapi yang Tuhan inginkan itu yang dewasa. ya. Makanya hukumnya ditulis di hati, di pikiran, di akal budi, supaya tidak gitu lagi. Supaya jadi irama hidup kita sudah begitu gitu, tanpa didisiplin. Kita akan disiplin sendiri karena roh yang di dalam kita efektif, nggak tidur. Banyak orang diajar disiplin itu karena belum hidup ya, belum dewasa. Jadi lifestyle kita harus seperti itu gitu ya, Pak? Iya, maksudnya. ini berupa lifestyle, bukan berupa liturgi atau ritual. Ritual itu Karakter larinya Taurat, ya. Oke. Ya. gitu Ya Pak. udah itu aja Pak Wiknya. Makasih ya. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey silakan. Ya, salam Pak. Mau bertanya sedikit ya. Ya. Tentang perjanjian lama itu kan ada yang katanya jauhi darah. Apa? Itu kan Jauh apa? menjauhi darah. Artinya kan kita nggak boleh makan darah kan. Baik. Jadi Ya. ada yang aliran lain kan berkata mereka juga nggak boleh transfusi darah. Sedangkan transfusi darah kan tujuannya kan untuk menyelamatkan hidup seseorang manusia jika saat dibutuhkan kan begitu Pak. Ya. Apalagi pertanyaannya apakah transfusi darah itu dilarang juga sampai sekarang atau bagaimana Pak? Transfusi darah itu bukan dilarang, bahkan harus mau transfusi darah. Sebab tubuh kita ini milik Tuhan. Kita harus mau makan yang sehat, olahraga, transfusi darah kalau diperlukan. Kalau nggak transfusi darah mati nanti salah siapa? Ya. Salah diri sendiri bukan? Ya. Itu bunuh diri namanya. Jangan ikuti ajaran yang nggak benar. Oke Pak. Ada lagi? Terus mengenai apa Pak? Perjamuan kudus bagi mereka juga aliran yang lain kan saya lihat mereka nggak ada yang perjamuan kudus Pak. Katanya perjamuan kudus itu hanya untuk ke-11 murid Tuhan Yesus itu bagaimana? Sedangkan di Alkitab itu kan bilang apa? Maksudnya perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku kan begitu kan. Ikuti Alkitab saja. Yang karangan manusia nggak usah diikuti. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Banyak orang aneh di dunia ini, Bang. Ya, Jangan diikuti. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Ikuti saja online Bible study. Oke, Pak. Berikutnya Ibu Sarah Hui. Shalom Pak. Shalom. Ya gini Pak, saya mau nanya. Ya. Kan kalau misalnya di Katolik itu Pak ada aturan kekristenan yang mereka jalani segitu ya segitu, nggak bisa diubah dan tidak ada seorang pun yang berhak berkata persepuluhan harus begini, terus hukum Taurat harus begini begitu. Dan di kekristenan kita, kenapa nggak ada satu organisasi atau satu pusat yang mengatur itu sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mengajar ini itu yang bisa menyesatkan lebih banyak orang, Pak?
Ya, faktanya memang begitu. Tidak ada pusatnya. Karena tidak diatur secara pusat kalau Kristen. Kita diaturnya langsung oleh Tuhan Yesus. Iya Kan Pak, begitu. maksudnya kalau ada satu authority Pak ya, otoritas gitu seperti Katolik, nah mereka jadi nggak seenaknya gitu loh Pak ngajar atau apa Pak. Hati-hati Bu. Kalau ada satu orang yang ngatur, kalau satu orang itu benar bagus. Kalau satu orang itu salah, akibatnya apa Bu? Maksud saya patokannya tetap di Alkitab Pak, dari Ya Alkitab semua orang itu Pak. ngakunya patokan Alkitab buktinya. Kan semua Kristen juga ngakunya patokan Alkitab kan? Oke. Nah, jadi hati-hati. Satu orang centralized kelihatannya baik. Tapi kalau pusatnya salah, semua jadi salah. Betul nggak? Oke, Pak, dari Pusatnya satu benar, ayat semua itu, jadi benar. ya, oke, dari satu ayat itu yang Tuhan Yesus bilang itu, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Nah, itu kan merupakan bisa satu patokan udah Pak, udah benar itu Pak. Maksudnya benar apa nih? Tuhan Yesus bukannya meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Nah, tapi banyak orang-orang yang menggunakan lagi hukum-hukum Taurat itu, Pak. Jadi maksudnya ada satu center yang menetapkan itu. Inilah perkataan Tuhan Yesus seperti ini kan. Nah, jadi jangan pakai lagi hukum Taurat gitu. Ya, ayatnya banyak yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan, tapi banyak orang pengen pakai hukum Taurat ya. Hidup ini pilihan, Bu. Hidup ini pilihan. Kita nggak boleh komplain, kok nggak ada pusat. Wah, ada pusat malah bahaya. Kalau pusatnya nggak bener gimana? Ya, tapi banyak juga jadinya orang-orang ikut yang ajaran-ajaran kayak gitu, Pak. Ya, makanya tugas kita untuk meluruskan. Kita yang mengerti dibagi OBS ini kemana-mana supaya orang belajar, supaya orang membaca sendiri menurut Alkitab. Bener nggak yang saya katakan? Kalau salah ya dibuang saja, tapi kalau bener ikuti, kan gitu. Iya, Pak. Ya, Ya, oke, Pak. oke. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Konstanara. Shalom Pak Wigno, Shalom. selamat malam. Malam. Maaf Pak tidak buka kamera. Nggak apa-apa, silakan. Pak Wigno, saya memahami pembahasan malam ini mengenai perjanjian. Esensinya atau gambar besarnya adalah keselamatan ya Pak Wigno. Ya, Dari betul. perjanjian baru. Betul sekali. Nah, mengenai keselamatan ini Pak, kan banyak versi Pak. Orang mengatakan keselamatan ini, keselamatan itu. Contoh, umat Israel kalau sampai di Mesir kan bisa dikatakan keselamatan juga ya Pak. Ya. Atau orang Israel yang dibuang ke Babel kembali ke Mesir bisa dikatakan juga selamat begitu Ya, Pak. betul. Nah, saya merenungkan keselamatan yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus itu adalah keselamatan jiwa Pak. Betul. Nah, kalau keselamatan jiwa yang sebenarnya, kenapa banyak orang yang berkutat atau sentralnya kepada mengikut Yesus itu hidupnya enak, ente jodoh seperti Pak Wigno bilang, mujizatnya yang lebih digaungkan Pak. Sedikit sekali orang berbicara jiwanya yang diselamatkan seperti nubuatan itu oleh bilur-bilurmu kamu disembuh. Kan jiwanya yang mau disembuhkan Pak, bukan itu maksudnya, bukan fisiknya. Ya, mengerti. Jadi sebenarnya banyak orang itu belum mengerti Pak. Belum mengerti yang dimaksud oleh Alkitab apa. Contohnya satu ayat saja dia tidak mengerti. Pakai pikirannya sendiri, sembuh dari kanker, sembuh dari ini, itu artinya dia tidak mengerti. Kalau dia mengerti maka dia nggak akan begitu. Dan ini memang mengherankan kenapa orang tidak mengerti. Padahal kalimatnya jelas. Itu yang menjadi PR besar kita semua. Supaya banyak orang makin hari makin mengerti, makin cerdas, makin sadar. Nah, masalahnya adalah kalau orang itu matre pikirannya, duniawi. Gampang ditipu. Maunya yang enak-enak gitu. Dengar yang begini, aduh, nggak enak nih, gitu. Jadi bukan cari Iya. kebenaran. Betul Gitu Pak aja. Wigno. Ini saya dapat renungan ini Pak, saya berangkat dari pelajaran hermeneutiknya Pak Wigno yang melihat
kebenaran itu yang lebih dekat kan itu konteksnya ya Pak dari Ya, kebenarannya. betul. Bukan tafsiran ininya itunya atau cocoknya sama ayat ini ayat itunya. Itu yang lebih dekat konteksnya ya Pak, Betul. kebenarannya. Betul. Nah, dari situ saya merenungkan, kan seringkali kita mendengar bahkan kita berbicara sendiri mengenai keselamatan dalam Yesus itu. Sehingga berfokusnya bukan kepada esensi dari keselamatannya. Makanya saya berpikir dari perkataan Tuhan Yesus yang pertama adalah metanoia, bertobat. Ya, Artinya berubah pola berpikir kan. ya, Di mana pola berpikir yang diubah itu, maka jiwanya yang akan disembuh atau ya, diselamatkan. Di ya, mana awal mulanya kan Adam dan Hawa itu yang disesatkan jiwanya, ya. pikirannya ya Pak, Betul. begitu. Betul. Ya, dari situ Pak, maka sebenarnya kalau kita mau rendah hati, jujur belajar OBS ini, maka kita melihat gambar besar dari kehidupan, khususnya pembahasan malam ini adalah perjanjiannya. Benar Itulah sekali. keselamatan jiwanya ya Pak. Begitu. Benar sekali. Alkitab bahkan ada menyebut begini, kamu jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah terhadap yang bisa membunuh jiwamu. Artinya keselamatan jiwa jauh lebih penting. Iya betul Pak. Karena Dan manusia ada hidup satu, bukan hanya dari roti saja. Kalau roti hidup tubuhnya. Tapi ya dari betul, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu jiwanya yang sembuh. Yang betul Pak. selamat. Dan ini ada 3 ayat yang saya menjadi patokan dari apa yang saya pahami tadi waktu keselamatan jiwa. Salah satunya 1 Petrus 1 ayat 9 Pak. Ya, Yang mengatakan karena kamu telah mencapai tujuan iman. Jadi tujuan iman itu apa? Yaitu keselamatan jiwa. ya, Jadi tujuan daripada kita iman Yesus itu Tuhan, percaya itu Yesus Tuhan itu adalah keselamatan jiwa, mindsetnya kita yang harus berubah. Itu yang ya, saya pahami Pak. betul. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Mantap. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Tadi Pak Benny S sudah belum ya? Saya lupa. Tadi sudah ya tadi ya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Kalau gitu yang belum siapa lagi ya? Sudah semua rasanya. Saya terakhir Pak. Terakhir ya. Oh, Ya, ada satu lagi. muncul. Michela. Ini terakhir nih, Michela. Silakan. Nah, Shalom Pak, selamat malam. selamat malam. Maaf, Silakan. tadi aku joinnya pas Bapak udah selesai bawain firman, baru pulang Oh, kantor. kalau gitu tidak boleh bertanya. Ah, Nanti ngulang jangan lagi dong. saya. Bukan, Oh, bukan. Aku mau nanyanya, tiba-tiba sih keinget waktu masih kecil tuh aku dapat pengajarannya gini. ya, Kan ada firman di Kejadian berkuasalah atas ikan-ikan di laut. ya. Nah, tapi kenyataannya manusia bisa alergi sama Oh, masakan laut. Nah, oke, baik. Itu pertanyaannya. ada lagi sih. Tapi Ada kalau Bapak lagi. mau jawab dulu, Oke, silakan. jawab dulu itu. Iya. Berkuasalah itu bukan makan tidak alergi, tidak ada hubungan. Berkuasa itu yang mengatur semua yang ada di bumi dan segala isinya. Nah, itu perintah awal sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka penyakitlah masuk. Ada alergi, ada ini itu. Pertamanya enggak. Hari ini ada alergi seafood, alergi ini dan sebagainya. Itu karena manusia jatuh dalam dosa. Selnya sudah tidak sempurna lagi. Bisa tua. Dulu nggak bisa awalnya. Oh, Begitu. Terjawab nggak? iya. Iya, Pak, terjawab. Oke. Yang kedua, Awalnya karena berbuat dosa ya. ya. Berarti Sel-sel kita termasuk langsung berubah tuh. termasuk kayak aku pernah dengar waktu aku awal-awal haid menstruasi. Nah, itu kan aku sakit banget. Mama aku tuh ajarin ya karena dulu kita nggak dapat pengajaran yang gimana ya. Ya. Aku diajarin lepas kutuk gitu. Oh, oke. Itu gimana, Pak? Itu mens atau haid itu adalah proses natural setelah kita jatuh dalam dosa. Bukan karena kutuk apa. Kutuknya nggak bisa dilepas. Memang begitu semua orang. Ya, jangan dikit-dikit kutuk, dikit-dikit kutuk. Nanti kita makin hari makin tua, lepas kutuk lagi, lepas kutuk biar nggak tua, loh. Kan aneh jadinya. Itu akibat dari jatuh dalam dosa, maka begitu. Itu masih proses wajar. Ya, Baik, kecuali baik. sampai pingsan-pingsan, nah itu ada sesuatu yang mesti diperiksa memang. Iya. Ya. Terus kalau karena
terbiasa diajarinnya oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh, begitu Hmm. kan kata-katanya untuk berdoa dengan sakit apapun, Ya, mau sakit perut kayak saya kejadian kemarin bener-bener sakit subuh-subuh, cuma saya sendiri. ya, Terus saya akhirnya berdoa, otomatis yang saya ucapkan keceplosannya dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Yesus saya sembuh, begitu. Nah ya. itu sebenarnya boleh nggak Pak? Karena saya sekarang dapat pengertian bahwa bilur-bilurnya itu adalah untuk kesesatan. Sekarang saya harus berdoa seperti apa? Jadi latihan Baik, kalau sakit doanya baik. gimana? Kalau sekarang kamu sudah mengerti, masa kamu mau salah lagi? Enggak dong ya. Iya, Jadi kalau kamu berdoa lagi sakit, ya Tuhan, mohon kesembuhan yang dari Engkau. Dalam nama Yesus. Cukup kan? Dengan kuasa Tuhan Yesus. Gitu, cukup. Jangan oleh bilur-bilur, salah lagi. Udah tahu salah, diterus-terusin. keceplosan. Udah lama nggak Ya sakit kalau yang begitu keceplosan nggak sakitnya. salah, kan nggak sengaja. Tapi Iya, kalau nggak bisa sengaja. jangan, gitu. Ya. Mm-mm. Tuhan sembuhkan kok tanpa ayat ini. Tuhan kan bisa Iya, sembuhkan. Gitu. iya. Ya. Terus kalau mati terhadap dosa itu artinya kita tidak menginginkan berbuat dosa lagi ya Pak? Artinya kita tidak berbuat dosa lagi. Benar-benar tidak berbuat dosa lagi. Iya, bisa nggak? Maksudnya jadi berangsur-angsur kita tidak melakukan hal itu lagi gitu ya? Iya Satu dong. poin, Masa ngulang satu terus? persatu. Iya, misalnya contoh sederhana ya. Dulu suka ngomongnya jorok nih. Ya jangan ngomong jorok lagi dong sekarang. Kalau nggak masih hidup dalam dosa itu namanya. Jangan bilang begini, oh nggak bisa Pak, udah dari sononya. Wah, itu mah alasan. Bisa. Baik-baik, nggak mustahil ya Pak? Iyalah, masa mustahil Tuhan suruh sesuatu yang mustahil? Iya. Hmm. Terakhir, waktu saya SD, Ya. saya ada saya masuk ke gereja tersebut. Memang regularly bergereja di sana. Terus pendetanya mungkin dia punya karunia dari Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk bernubuat. Ya. Jadi dia panggil 10 orang. Amazingnya cuma saya doang yang nggak maju. Dari 10 orang cuma satunya cuma 9 doang yang maju. Satunya Terus? saya nggak maju. Terus? Saya waktu itu dia sebutin jelas banget alergi pagi-pagi, setiap pagi itu selalu bersin. Ya. Terus karena saya nggak maju, pendetanya bilang yang tidak maju tidak akan pernah sembuh. Saya ingat banget dia ngomong begitu. Ya. Terus tapi saya karena juga bukan hanya dengar khotbah dari dia, dengar dari pendeta lain, kita punya iman. Saya doa sendiri, saya sembuh. Jadi Ya. saya berdoa berapa lama, nggak lama saya sembuh. Setiap pagi saya nggak pernah bersin sampai sekarang. Ya. Nah itu pendetanya gimana ya Pak? Berarti dia bohong. Bernubuat tapi tidak cocok itu bohong berarti. Oh benar-benar, maksudnya saya bersin-bersin setiap pagi. Bukan. Dia bilang kan tidak pernah sembuh kan selamanya. Iya. Nah berarti dia bohong. Buktinya kamu sembuh. Iya. Makanya jangan pernah percaya sama orang yang begituan tuh. Apalagi kalau perkataannya negatif, jangan pernah. Ya. Segala sesuatu kita salah apapun, kalau kita bertobat minta ampun, pasti diampuni Tuhan. Nggak bisa sembuh kalau dia yang nentukan. Itu keputusan Tuhan. Kan begitu. Nggak boleh kita menghakimi seseorang. Tidak bisa sembuh selamanya. Oh, kau siapa? Itu bohong dia berarti. Oke. Kelihatannya putus ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya masih ada 5 menit nih. Yati dari Jaktim. Bisa dibuka mic-nya? Kenapa terputus? Oh. Ya oke. Oh, Michela nyambung lagi ya? Sinyalnya iya, jelek. Ya, jelas Oke, ya? baik Pak. Iya, Jadi saya mengerti. setiap orang yang istilahnya mengutuk kamu, itu palsu dia itu. Karena sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh mengutuk seseorang. Kita memberkati malah. Kok malah nanti kamu gak sembuh selamanya? Dia itu siapa? Kamu ingat baik-baik itu hari ini. Kalau ada orang yang berkata buruk sama kamu, dia bukan hamba Tuhan. Bohong dia. Sebab Tuhan mengasihi kita. Kita salah apapun kalau kita bertobat diampuni. Kalau kita berdoa mau sembuh, disembuhkan kalau belum waktunya mati. Begitu ya, Sheila ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Pelajari dulu. Yati Jaktim dari tadi. Sudah. Silakan. Ya. Bu Yati. Tapi sebelum saya sudah ada nih Pak yang Bapak belum tunjuk.
ada Sarahui, Payaman Sinambela sama Sudah, Ici. itu sudah. Oh, sudah semua ya? Sudah. Oh ya, baik Pak. Ya, terima Ada, kasih. ada satu lagi, ini siapa ya? Pak, boleh saya tanya Pak? Pak Widjo. Saya Siapa Pak? ya pelajaran ini tadi saya perhatiin Nanti dulu Pak, Bapak siapa? Pak Edi Pak Edi. Chandra. Pak Edi Chandra, silakan Pak. Saya mau tanya Pak. Ya, ya. Saya perhatiin amat-amat di pelajaran malam ini, Ya. itu kelihatannya pelajarannya sama tabernakel ya, kemah suci. Dari pintu gerbang hukum Taurat itu sampai ke pintu kemah. Kalau pintu gerbang kan percaya Yesus, masuk ke halaman ada korban binatang itu ya. Sudah itu baptisan air, kolam basuhan, masuk ke pintu kemah, baptisan Roh Kudus, masuk ke dalam. Ya, saya lihat perhati kayaknya kemah suci tabernakel. Oh, enggak Pak. Enggak, bukan itu Pak. Bukan itu. Bukan. Ini bukan. Bukan. Ini adalah murni Alkitab, tidak mengacu ke sana ke sini. Jadi Ya Alkitab juga ini. ya, ya, tapi kan itu cara menafsirnya seperti itu. Ya Ya. kan? Kalau ini nggak pakai tafsir itu, kita lebih lugas saja. Alkitab mengatakan begini, begini, begini gitu. Oh gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang menafsir ini artinya ini alegori gitu Pak. Saya nggak pernah alegori. Saya apa adanya aja. Gitu. Ya. Begitu ya Pak Edi ya. Oh iya. Oke. Tadi siapa ya yang saya beri kesempatan? Ibu Yati. Bu Yati, yuk. Waktunya sudah tinggal sedikit. Ya, makasih Pak. Ada Ya. 2 pertanyaan saya. Ya. Baru kali ini saya mendengar, kalau nggak salah tadi kan Bapak bilang soal perpuluhan itu sudah tidak usah lagi kira-kira gitu Pak ya, Dibatalkan, Bu. dibatalkan. Nah, apakah artinya dibatalkan itu artinya gereja sudah tidak perlu atau tidak boleh lagi itu meminta persembahan perpuluhan? Karena banyak di gereja yang saya ketahui sampai sekarang itu masih persembahan perpuluhan Mengerti. rekening sekian Mengerti. gitu. Jadi Nah, begini. sementara saya berpikir begini, oh kalau sama dengan orang sekolah misalnya gitu ya, itu kan segala sesuatu organisasi itu kan perlu ada biaya Betul. operasional, Betul. sewa gedung, Betul. bayar listrik dan sebagainya. Nah, Betul. dari mana gereja Oke. itu Ini yang biaya? banyak orang salah mengerti ketika saya bicara persepuluhan dibatalkan. Persepuluhan dibatalkan, buah sulung dibatalkan. Itu clear. Taurat dibatalkan, jangan ngotot. Ya, Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus membatalkan itu. Nah, sekarang seluruh hidup kita milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, persembahan berapapun sukarela. Menurut Alkitab Perjanjian Baru ada itu. Persembahan tetap, Bu. Kalau orang nggak ngasih persembahan bagaimana? Persembahannya sukarela. Nggak punya, Pak, nggak usah kasih persembahan kalau nggak punya. Gereja yang akan kasih sembako dan sebagainya. Kita sekolahkan anak. Kita sekolahkan anak, Bu. Karena apa? Lah yang nggak punya masa kita mintain persembahan? Nah, kalau yang punya silahkan ikutan menanggung beban. Nggak mau ya terserah. Kita nggak boleh paksa. Itu persepuluhan sering disalahgunakan tuh. Orang nggak punya pun ditekan. Harus kasih Tuhan. Seperti janda Sarfat, ngepas-ngepasin ayat gitu. Iya. Persepuluhan, waduh, ngumpulnya sekian M gitu. Buat apa? Kalau nanti buat diri sendiri, waduh, itu ngakalin orang itu. Makanya dibatalkan itu. Tapi persembahan itu masing-masing. Kalau orang nggak mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, ya udah tahu dong jawabannya. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Itu jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mendukung pekerjaan Tuhan. Kita menolong banyak orang. Kan begitu. Ya. Jelas ya, Bu? Ya, satu lagi ya Pak ya. Ya. Soal apa nih, faham yang lain, aliran yang lain, Advent. Ya. Nah kan kita tahu bahwa Advent itu masih perjanjian lama banget itu yang diikuti. Contohnya nggak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Ya. Terus hari Sabat masih dikerjakan. Itu
kita sebagai sama-sama orang Kristen gitu, bahwa kita juga tahu bahwa itu perjanjian lama, itu menurut Bapak bagaimana? Baik, di Alkitab jelas perjanjian lama tidak membawa kepada kesempurnaan. Alkitab loh yang bicara, jangan marah sama saya ya. Ya. Alkitab mengatakan ke perjanjian lama atau Taurat tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Makanya ada perjanjian baru. Tapi ada tapinya, Bu. Ya. Itu hukum-hukum kesehatan yang di Advent itu sangat bagus. Karena apa? Karena kitab imamat itu, apa yang haram dan halal itu ternyata klop dengan teori kesehatan. Yang tidak bersisik itu ternyata kurang sehat, kotor. Gitu. Kerang Termasuk itu kotor. boleh Gitu. makan darah. Nah, termasuk darah. Darah kan kotor, Bu. Ya. Darah itu kan segala penyakit ada di situ adanya. Virus dan sebagainya, cacing, parasit, kan ada di situ. Makanya jangan makan darah. Ya. Tapi kalau kita ngotot makan darah, bukan berarti lalu kita dosa masuk neraka. Enggak juga. Tapi kalau sudah tahu itu kotor dimakan, nah ini masalah nih, Bu. Bukan soal fisiknya loh. Berarti ini ada something wrong di jiwanya nih. Udah tahu jelek, diteruskan. Nah, kalau itu masalah. Bukan soal makan darahnya, bukan. Itu masalah. Karena kita tahu yang jelek kok dilakukan. Sengaja berarti. Oh, Ngerti sama nggak, Bu, juga maksudnya? dengan merokok ya. Jadi Ya, misalnya, sudah tahu jelek, sudah tahu tubuhmu milik Tuhan. Lah kok kau rusak terus-terus? Nah, kan oh, salah dong kita. Jangan bilang nggak ya, salah, itu salah loh. ya, paham Pak. Sulit, Pak, terikat. Nah, justru itu. Karena terikat, ayo dilepas pelan-pelan. Gitu loh. Ya, saya tahu nggak gampang memang kalau sudah terikat. Tapi tidak ada yang mustahil. Gitu. Ya, Jelas ya? jelas Pak. Ya, Bu terima Jati kasih di Pak. kota mana? Jakarta Timur di area Cililitan Pak. Oh, iya, ya. Oh, sudah berapa kali ikut ini OBS? Baru kali ini Pak. Oh, dapat tahu dari Ya, mana, Bu? yang kemarin hari Jumat kan di Revelation Union yang cuma Oh, 6 di orang. situ. Ya. Ya, Ya. Ingat saya. kemudian Bapak Oke, ajak mantap. saya. Ya, terima kasih Pak. Semangat ya. Tuhan Ya, berkati. berkati. Sudah 8:30 lewat. Minta maaf yang belum terlayani. Nanti kita sambung Rabu depan ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama di malam hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengar sangat mencerahkan, sangat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Biarlah melalui online Bible Study ini, banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa juga diselamatkan dari pengertian yang salah. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.